Tapi tadi Chief juga nyebut 2 nama yang ada kasih testimoni, Chief. Ada Pak Haruna Sumitro, manajer. Dan banyak yang mengatakan ini sosok keras sebenarnya. Gitu. Dan rame lah kalau ceritanya beliau kan. Tapi Chief bagaimana bisa akur-akur aja, bahkan bisa ngegedein ini bareng-bareng. Dan di situ kata-kata dia yang dikutip dalam buku ini adalah dia ingat kata-kata Chief. Lu urus 100%, gue atau Chief urus 200%-nya. Itu salah satu saya mempercayai orang. Percayakan orang sampai kamu bisa meyakinkan dirimu bahwa dia layak dipercaya. Itulah Haruna. Jadi Haruna membuat saya percaya. Ya sudah, kelola klub itu, dijalankan. Tapi begini, tidak semua orang harus jadi malaikat. Nah, jadi sosok Haruna apa adanya. Gimana sih Pak, apa adanya? Ya saya harus mengerti dia. Tapi diskusinya dengan saya kan intens. Ya. Jadi dalam satu klub itu kalau semuanya orang baik malaikat gitu ya nggak seru juga ya. Haruna itu adalah bagian yang menggedor-gedor ya, tapi tetap positif. Kalau orang membuli tentang Haruna, yang dibuli kan bukan sekarang. Yang dibuli Haruna masa lalu. Yang menurut Haruna udah selesai dan saya bilang itu udah selesai. Tidak ada. Dan kalau bicara sepak bola zaman dulu kan nggak boleh dibandingkan dengan sekarang. Janganlah. Dulu juga saya manajer Prapon DKI pernah ikut juga di Divisi 1 dari PSJS pernah. Perlakuan-perlakuan tidak baik terhadap klub itu kan dulu kejadian dengan kasar gitu. Kalau sekarang itu saya jamin nggak. Udah beda ya? Beda. Nah kalau toh misalnya ada yang main-main seperti itu, saya bilang bukan cara-cara yang dulu dilakukan. Yang sekarang itu ya nggak kasar lah kalau main-main. Paling lewat wasit kan itu ya. Paling lewat wasit. Saya nggak ngomong ya. Paling lewat wasit. Nyoba ya. Nyoba. Biasa lah itu. Gitu. Biasa lah itu. Kenapa tiba-tiba deg-degan ya? Iya. Tapi ini menarik, Chief. Karena tadi Chief bilang kan selain sebagai pernah bankir ya, kemudian birokrat, sekarang pemilik klub. Berarti dulu Chief pernah jadi direktur HRD juga kali ya? Kok bisa gitu ya, membangun relationship dengan berbagai pihak tuh kayaknya bisa dicairin gitu. Itu kan skill sendiri, Chief. Ada trainingnya sendiri tuh. Ada buku namanya Seven Habits. Buku lama. Tapi itu bagus untuk dibaca. Ya, Stephen Covey ya. Itu bagus. Siap. Nah, tadi yang itu masih penasaran saya. Chief. Apa baca bukunya aja nih kita? Kenapa Chief bilang dia 100%, Chief tar yang 200%? Iya, sepak bola itu unlimited. Nggak ada batasannya. Jadi mau diurus 100%, ada yang merasa 1000%. Ingat ya, dalam sepak bola itu, anak kita sakit, bawa aja ke dokter. Itu. Tapi begitu ada pemain sakit, cari dokter terbaik. Kan gitu ya. Itu luar biasa sepak bola, unlimited. Tidak ada bahasa baku dalam sepak bola. Ya. Kalau kita serahkan mengurus klub seperti Haruna 100%, gua 200%. Artinya lu tunduk sama gua kan gitu, karena gua menguasai 200% dalam hal pengelolaan klub. Lu cuma 100. Itu kan kata-kata bercanda sama dia. Tapi dia kelola itu dengan baik. Dan responnya bagus. Jadinya begini ya, Chief ya. Jadi tidak semua harus jadi malaikat. Perlu semua. Itu dia yang saya akan selalu ingat, Chief, ya kan. Tadi Coach RD. Coach RD kan relatif baru. Dan nanti kita juga mau nanya nih, beliau kan juga satu-satunya sekarang jadi manajer pelatih ya. Tapi nanti kita simpan yang itu. Ini kayak dia terpesona dengan prinsipnya Chief nih. Kejarlah saat kau tertinggal, bangunlah saat kau terjatuh, rebutlah saat kehilangan. Di buku juga Coach RD mengatakan ini bukan militer tapi dia bisa memotivasi, tegas, dan prinsip ini kayaknya dia terpesona sekali, Chief. Ini Chief ngutip dari mana ini? Itu dari Google kepala, ya? Dari kepala saya sendiri. Dari kepala sendiri. 3 filosofi sepak bola Madura. Kan gitu. Kalau jatuh kalian bangun. Kalau tertinggal kalian kejar. Kalau kehilangan kalian rebut. 3 filosofi sepak bola ini yang harus menunjukkan bahwa kita main jangan cengeng. Mainlah dengan semangat. Kadang-kadang yang menyebalkan di sepak bola ini, menit-menit terakhir, 5 menit terakhir setelah unggul, sakit sana, sakit sini ya. Tapi setelah 2-3 detik larinya kenceng lagi. Itu kan sebenarnya menyakitkan klub yang lain. Saya hanya menerapkan itu kepada klub saya, kepada Madura United. Jangan cengeng main. Kalau Anda mau delay permainan, delay yang wajar. Gitu. Dan sekarang sih masih wajar. Jangan lebay. Iya, jangan lebay. Karena itu adalah bagian dari profesionalisme. Jadi saya ingin agar jangan sampai ada yang kalah tersakiti betul, terzolimi betul gitu. Kalah is kalah, menang juga wajar. Walaupun mungkin Madura United dibikin begitu sama tim lain, kita Madura United jangan begitu ya. Ya, pernah kita mengalami hal seperti itu. Tapi ya kalau kalah mau bagaimana? Tapi jangan 7-2 kan gitu.